Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin jamaah dirahmati Allah dimanapun Anda berada, juga yang berada di studio yang telah menyempatkan hadir. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta sehat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usul Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang pada pembahasan ini kita mengambil syarah dari Syekh Shalih Fauzan, ya, yang beliau adalah seorang ulama yang masih hidup pada zaman ini, yang berada di Saudi. Kita masuk ke risalah kedua, yakni 3 hal yang setiap muslim wajib mempelajari dan mengamalkannya. Di dalam buku ini, halaman 48 bagi antum yang sudah memiliki buku. Pertama, Allah menciptakan, memberi rizki dan tidak membiarkan kita sia-sia. Kita bacakan dulu kitab aslinya, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata beliau, "I'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wal muslimat ta'allumu hadhihi salasati masail wal amalu bihinna." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib pula atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari dan mengamalkan 3 hal berikut. Al-ula, yakni yang pertama, annallaha khalaqana, ya, bahwa Allah telah menciptakan kita, warzaqana, dan telah memberikan rizki kepada kita, walam yatrukna hamalan, ya, dan tidak membiarkan kita begitu saja dengan sia-sia. Bal arsala ilaina rusulan, ya, dia juga, ya, akan tetapi dia mengutus orang rasul kepada kita. Allah mengutus rasul kepada kita. Faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang mentaati nabi atau rasul yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang sebaliknya mendurhakainya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, Syekh membawakan dalil firman Allah Ta'ala, Quran surat Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fakhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi terhadap kalian, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun. Akan tetapi Fir'aun mendurhakai rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Ini tulisan asli Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya, kitab Usul Salasah,
Kemudian kita bacakan syarah Syekh Shalih Fauzan. Yang pertama, pada risalah yang kedua dari kitab Usul Salasa ini, penulis menyebutkan 3 hal lain yang diwajibkan. Ingat, diwajibkan bukan sekedar dianjurkan bagi setiap individu, yakni fardu ain, baik laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun hamba sahaya, kaya maupun miskin, raja maupun rakyat jelata, untuk mempelajari dan mengamalkannya. Ya, mempelajari apa? Yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama tadi, ya. Kemudian beliau membawakan yang kedua, mempelajari yang dimaksud adalah belajar kepada orang yang ahli, menghafalkan dan memahami dengan pemahaman yang benar dan menyeluruh, bukan sekedar membaca secara bebas. Walau membaca itu tetap diperlukan, belajar dengan sekedar membaca saja tanpa guru sejatinya sangat berbahaya, karena menimbulkan kerusakan lebih rusak daripada ketidaktahuan. Orang yang tidak tahu akan menyadari ketidaktahuannya dan membatasi diri pada kapasitas ilmunya, sedangkan orang yang merasa dirinya berilmu dari hasil membaca bisa salah memahami hukum tanpa menyadari kesalahannya, sehingga menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Akhirnya dia berbicara tentang agama Allah tanpa dilandasi ilmu. Karena itu belajar tidak boleh hanya dengan sekedar membaca buku secara mandiri tanpa guru. Kitab atau buku adalah media mencari ilmu, akan tetapi hakikat ilmu itu didapatkan dengan belajar kepada ahlinya. Jadi Syekh Shalih Fauzan ketika dikatakan i'lam, ketahuilah, hendaklah mempelajarinya, yang dimaksud di sini yaitu mempelajari dengan guru. Imam Syafi'i pun mengatakan apa? Kata beliau, salah satu akhi lan tanalal ilma illa bisita, salah satunya yakni irsyadul ustadz, bimbingan guru. Maka bukan berarti kita tidak boleh mendengarkan YouTube, bukan tidak boleh kita membaca buku, ya, asal kita udah ketahui buku itu sahih, bukunya benar, tulisannya orang yang menulisnya benar, pikirannya benar, manhajnya benar, boleh kita baca, namun tetap butuh bimbingan guru. Ketika yang kita baca kita kurang paham, kita bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmu jika engkau tidak tahu. Maka tidak boleh seorang muslim, ya, dia belajar sendiri tanpa guru. Nah, ini akan berbahaya. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, apa yang terjadi? Ya, orang belajar sendiri, maka kerusakan yang akan ditimbulkan itu akan lebih banyak daripada yang memperbaikinya. Akan banyak kerusakan ditimbulkan. Maka yang dimaksud pelajari di sini nanti belajar dengan guru. Sebagaimana kami pun mengajarkan kitab ini untuk antum, kami sudah belajar dengan guru. Ya, kami selesaikan dengan guru yang kompeten di bidangnya, baru kami ajarkan kepada antum, ya, insyaallah. Yang ketiga, penulis menyebutkan hal pertama yang harus dipelajari yang diamalkan adalah bahwa Allah telah menciptakan dan memberikan rizki kepada kita. Dia tidak membiarkan kita begitu saja dengan sia-sia, akan tetapi dia mengutus seorang Rasul pada kita. Barang siapa menaati Rasul itu maka dia masuk surga, dan sebaliknya barang siapa mendurhakainya maka dia akan masuk neraka. Coba antum bayangkan jemaah, ya, bahwa kita harus meyakini Allah memberi rizki, tidak akan membiarkan kita begitu saja. Ya, bahkan rizki itu mengejar sebagaimana maut mengejar. Antum jangan pernah takut dengan kehidupan ini jemaah. Sering ana ajarkan kepada antum bahwa yang namanya rizki, kita lihat contoh dari Imam Hasan Basri. Beliau mengatakan apa? Rahasia aku hidup zuhud di dunia, aku tahu rizkiku, ya, tidak akan tertukar. Maka aku biasa-biasa saja, ya, tenang saja. Yang penting itu hasilnya deras, bukan cara kerjanya harus keras. Ya, tidak penting dengan kerja keras, tapi yang penting hasilnya deras. Anak ingat ini kata guru anak. Ya, dan untuk mendapati hasil yang deras, itu pintu-pintu, kunci dari pintu rezeki itu ada di langit. Ada dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu tentang ayat yang sering disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan penuhi kehidupannya. Keyakinan kita dulu yang mendalam tentang ini, agar kita bisa benar-benar hidup dalam keadaan tenang, tidak sikut sana, sikut sini,
tidak memaksakan kehendak dalam mencari rizki, melakukan keharaman, ya, lalu kita merendahkan diri kita, ya, suap menyuap dan lainnya. Maka kita bersabar ketika kita telah mengetahui bahwa Allah tidak akan menyanyiakan kita, ya. Kemudian juga Syekh menyebutkan di sini, Syekh Shalih Fauzan, yakni, ya, Allah mengutus seorang Rasul kepada kita, ya, yakni Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mentaatinya dia masuk surga, dan mendurhakainya dia pasti masuk neraka. Maka ketaatan kepada Rasul, ya, adalah jalan menuju surga, ya. Bahkan jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibunallah." Katakanlah, in kuntum tuhibunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku Muhammad. Allah menyuruh Nabi menyampaikan kepada umatnya, kul, katakanlah, in kuntum tuhibunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni Muhammad. Yuhbibkumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah, ya. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka orang yang mengatakan mencintai Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mengikuti contoh Nabi, bahkan dia berdiri di garis terdepan untuk membenci sunnah Nabi, bahkan dia berada di garis terdepan untuk melecehkan sunnah Nabi, lalu dia dari lisannya yel-yel bait syair mengatakan cinta kepada Allah, maka ini cinta penuh kedustaan. Ini cinta yang tidak bisa diterima, karena Allah mengatakan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika engkau mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad. Maka kita dapati jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali orang-orang yang hari ini memusuhi sunnah Nabi. Bahkan kami sempat terdengar mengatakan, itu kan cuma sunnah. Ya akhi, antum mengatakan itu cuma sunnah. Mana bukti kecintaan kita kepada Rasul? Ya, bukankah dulu para sahabat, di antaranya Ibnu Umar, suatu ketika Ibnu Umar melakukan perjalanan aneh. Ya, perjalanan aneh kita katakan. Beliau masuk ke gang ke kiri dan ke kanan. Lalu beliau ke kiri lagi dan ke kanan, merangsek ke tengah, berputar, berbalik. Kata ditanya, engkau sedang apa wahai Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar, ini aku menapak tilas jalan-jalan Rasulullah. Semoga kakiku bertemu dengan kaki Rasul. Kaki sepatu. Kata Ibnu Umar, semoga kaki sepatuku bertemu dengan kaki sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kecintaan para sahabat. Kecintaan yang mendalam, ya. Bukan sekedar yel-yel dan bait syair. Banyak kita dapati orang pandai sekali dalam menyanyikan lagu-lagu. Bahkan mereka berbisnis. Bahkan laki-laki dan perempuan bernyanyi bersama, membawakan yel-yel cinta pada Nabi. Tapi pada hakikatnya mereka telah mendustai Nabi yang mulia. Ada lagi lagu membawakan, ya, tentang Aisyah Ummul Mukminin, ibu kita yang mulia. Tidak pantas lagu-lagu seperti ini dihadirkan. Ibu kita, ibu kaum muslimin, ibu Aisyah adalah orang yang alim, wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah di muka bumi ini. Ketika ditanya siapa dari kalangan wanita yang paling kau cintai, yaitu Aisyah. Dari kalangan laki-laki bapaknya Abu Bakar. Lalu orang membawakan lagunya seenaknya. Aisyah begini dan begitu. Akhirnya ditiru sama orang-orang kafir, ditiru sama orang munafik sekarang dengan banyak banyolan lucu-lucuan membawakan Nabi, membawakan nama Aisyah. Tidak pantas kalian mengambil keuntungan dari jalan seperti itu. Ya. Dan kalian telah mendurhakai Nabi yang mulia. Ana nasihati, Anda seorang mukmin, kalau sampai terdengar kepada Anda yang menyanyikan lagu ini, yang membuat, mengarangnya, kalau rekaman ana sampai terdengar untuk antum, ini nasihat dari ana, tinggalkan. Bertobatlah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah tidak suka dengan nyanyian, lagu-lagu dan musik-musik seperti itu. Tidak pantas kalian membawakan nama yang sangat mulia itu untuk kalian bawakan ke jalan-jalan yang seperti demikian. Ada jalan kecintaan kepada Aisyah bukan dengan lagu dan nyanyian. Kita ikuti kebiasaannya. Kita ikuti ajaran yang telah mereka berikan kepada kita. Bukankah Nabi mengatakan,
Ya, khairun nas qarni, tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia itu pada zamanku, yakni para sahabat. Kemudian yang sesudahnya itu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ikuti mereka, ikuti amal mereka. Bagi Anda juga yang suka masih nyetel lagu itu, Anda ta'awun alal itsmi wal udwan. Anda tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Jangan putar lagu-lagu itu. Jangan besarkan mereka sehingga mereka semakin laku dan terkenal. Ya, tidak pantas membawa embel-embel agama Islam. Islam ini demi Allah hanya untuk ibadah. Wallahi hanya untuk ibadah Islam ini. Allah yang mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Seluruhnya ibadah isinya. Tidak ada banyolan-banyolan, lucu-lucuan, apalagi nyanyi-nyanyian dan lagu-laguan. Tidak pantas itu dilakukan jamaah. Ya. Nanti dibikin lagi Islam ini lucu-lucuan. Banyak orang yang bikin lucu. Ana mau tanya kepada antum, coba antum buka akal sehat kita. Mana bagian agama yang lucu? Kalau antum baca hadis Al-Bara ibnu Azib tentang perjalanan ruh, sampai selesai antum baca tuh hadis, mana bagian yang lucu dari agama? Ya. Bukankah dicabutnya ruh itu seperti digergaji? Bukankah seperti gunting yang ditusuk lalu disayat-sayat di dalamnya? Bukankah seperti kain wol yang diangkat dari duri? Ya. Sampai kata para ulama, ya, andaikan kematian ini ya diketahui dan mereka bisa bercerita, maka betapa pedihnya ya kematian itu, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak pantas ya kita bermain dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan kita mendurhakai Nabi. Ya, banyak bentuk kedurhakaan kepada Nabi yang mulia. Lalu barang siapa yang mendurhakainya maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, antum tinggal taat dan masuk surga, antum durhakai dan antum akan masuk ke dalam neraka. Yang keempat, syarah Syekh Shalih Fauzan, Allah menciptakan kita artinya mengadakan kita yang sebelumnya tidak ada. Bukan apa-apa menjadi ada. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Quran surat Al-Insan ayat 1. Allah memberikan rizki berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan semua menunjang kemaslahatan hidup kita agar kita menggunakan rezeki itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita dan terlalu kaya diri kita jamaah, dan tidak pantas antum menyebutkan bahwa antum seorang yang miskin. Kita sangat kaya. Bukti kekayaan kita, antum mau enggak satu mata saya bayar 50 juta? Jika antum tidak mau, antum telah memiliki 50 juta. Dua mata 500 juta. Antum enggak mau, antum telah memiliki 500 juta. Betapa kaya badan kita ini, betapa kaya diri kita ini. Maka ini rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu bukan selalu uang. Waktu yang luang adalah rizki. Ketaatan kepada Allah adalah rizki. Anak yang sehat adalah rizki. Istri yang baik, suami yang soleh, itulah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan yang enak, teman yang baik, bergaul bersama orang-orang soleh adalah rizki. Bukankah banyak orang mengeluarkan uang banyak untuk mencari ketenangan? Itu kan membuang rizki. Orang rela mengeluarkan uang 50 juta untuk mencari ketenangan. Sedangkan kita mendapatkan ketenangan dari beribadah kepada Allah, itulah rizki 50 juta. Maka hakikatnya kita memiliki rizki yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, kata beliau, Allah menciptakan dan memberikan rizki kepada kita bukan sia-sia dan tanpa tujuan. Justru di balik itu ada hikmah yang agung, yaitu agar kita beribadah kepadanya. Allah tidak menjadikan kita seperti hewan ternak yang diciptakan tanpa pembebanan syariat, tanpa perintah dan tanpa larangan apapun atas mereka. Dia juga tidak menciptakan kita untuk sekedar hidup di dunia, makan, minum, istirahat, seakan-akan tidak ada apapun setelah kehidupan dunia ini berakhir. Justru hidup di dunia ini dijadikan sebagai ladang beramal saleh dan mencari pahala yang akan menjadi bekal bagi kita di kehidupan akhirat.
Kita bukan seperti hewan ternak jamaah. Ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki agar kita beribadah dan bertakwa kepadanya. Suatu ketika antum perhatikan jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Uwais Al-Qarni, ketika beliau ini terkenal dengan doa dia yang sangat mustajab, Umar bin Khattab minta doa kepadanya. Ya, sampai dia mengatakan, Umar, engkau khalifah, engkau sahabat Rasulullah, engkau minta doa padaku. Rasulullah mengatakan doamu ijabah. Suatu ketika beliau andaikan minta apa saja di langit Allah akan kabulkan. Beliau dikisahkan mencari makanan, sampai beliau mencari makanan di pinggiran-pinggiran tempat sampah. Ketika Uwais Al-Qarni sedang memakan, di pinggirnya ada anjing menggonggong ingin mengambil makanan beliau. Lalu apa kata Uwais Al-Qarni? Ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga pada kita. Wahai anjing, tetaplah engkau di tempatmu. Makanlah apa yang ada di sisimu dan aku makan yang ada di sisiku. Jika nanti aku mampu menyeberangi sirat, aku lebih baik darimu. Jika aku tidak mampu menyeberangi sirat, maka engkau lebih baik dariku. Allahu Akbar. Lihat kita dengan binatang. Kalau Anda tidak mampu menyeberangi sirat yang begitu kecil, lebih kecil dari rambut dibelah 7, lebih tajam daripada pedang. Lebih kecil dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Yang di bawahnya ada neraka yang melambai-lambai. Dan kita tidak mampu menyeberangi sirat ini, maka anjing lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena anjing menjadi tanah. Binatang-binatang, mereka menjadi tanah. Ya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Lihatlah. Begitu Allah sudah mulai menghisab, sampai-sampai kambing yang punya tanduk, ya menandu yang tidak bertanduk, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka diadakan penghisapan, perhitungan, namun sesudah perhitungan itu Allah jadikan mereka semua tanah. Maka ketika orang kafir melihat itu, wa yaqulul kafiru ya laitani, berkata orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Oh aduhai andaikan aku hanyalah tanah. Tidak mungkin dia bisa menjadi tanah. Dia manusia dibebani beban yang telah diturunkan syariat kepadanya. Tidak diutus Rasul untuknya. Lalu mereka menolak agama ini. Maka benarlah Uwais Al-Qarni mengatakan, wahai anjing, kau makan di sisimu, aku makan di sisiku. Kalau aku mampu menyeberangi sirat, aku lebih baik darimu. Jika tidak, engkau lebih baik dariku. Uwais Al-Qarni. Orang yang sangat mulia jamaah. Orang yang dikenal di penduduk langit, bumi kurang mengenal beliau. Allahu Akbar. Apalah kita. Maka jangan kita main-main dengan agama ini jamaah. Ana sering mengajarkan antum semua untuk jangan bercanda, bermain dengan agama ini. Ya, agama ini akan membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Demi Allah antum akan bahagia dengan agama ini. Wallahi antum pasti bahagia. Dengan antum mendirikan syariat dalam dirimu, keluargamu, maka engkau mendapatkan kebahagiaan. Apalagi engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itulah jalan kebahagiaan yang paling besar. Ya. Jadi semua ini yang Allah berikan, makan, minum, istirahat, adalah tujuannya supaya nanti kita beribadah kepada Allah, mencari bekal di akhirat. Yang keenam, Allah Ta'ala menciptakan dan memberikan kita rizki agar kita beribadah kepadanya. Namun kita tidak akan bisa beribadah sesuai dengan kehendak dan cara sendiri. Kita pun tidak boleh beribadah dengan sekedar ikut-ikutan orang. Karena itu Allah mengutus Rasul untuk menjelaskan kepada kita bagaimana harus kita beribadah dengan demikian. Ibadah bersifat tauqifiyah. Artinya tidak boleh seorang beribadah kecuali dengan tata cara yang disyariatkan dibawa oleh Rasul. Hari ini kami cerewet ngasih tahu kepada antum, ayo ibadahnya ikut contoh Nabi. Untuk apa Nabi Muhammad diturunkan berdarah-darah, dilempari batu, dipasangi kotoran unta di depan Ka'bah ketika ruku, ketika sujud? Untuk apa perjuangan itu kalau Anda akhirnya beribadah membuat ibadah itu sendiri? Anda buat tata cara sholawat sendiri, Anda buat tata cara sholat sendiri. Anda buat perayaan-perayaan itu sendiri, tidak mengikuti sunnah Nabi dan ajarannya. Untuk apa kehadiran Nabi yang mulia?
Bukankah Allah tidak pernah berbuat kesia-siaan? Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita menuduh Allah berbuat sia-sia menurunkan nabi. Nabi itu menjadi contoh, uswah. Maka kita ikuti apa yang beliau ajarkan, tauqifiyah. Apa yang beliau ajarkan kita kerjakan, yang tidak diajarkan tidak kita kerjakan, tidak kita amalkan. Mudah. Terlalu mudah agama ini, jangan antum persulit. Jangan sama sekali kita membuat agama ini repot. Dengan adanya perayaan ini, acara itu, adanya ini, adanya itu, dan macam-macam lagi. Tetek bengeknya. Ya. Padahal agama ini begitu mudah, jamaah rahmati Allah Subhanahu. Dulu kami memahami agama begitu sulit. Lalu kami hijrah. Kami tegakkan sunnah dan kami mendapati luar biasa mudahnya Islam ini. Ya, dan memang seperti itu Islam. Islam hadir untuk memudahkan kita. Yang ketujuh, Rasul yang dimaksud adalah Muhammad SAW, penutup para nabi. Beliau melarang kita berbuat syirik, kekufuran dan maksiat. Beliau telah menunaikan amanah yang beliau emban. Beliau menasihati, menjelaskan dan menerangkan kepada umat. Beliau pun meninggalkan kita dalam kondisi agama ini terang menerang, malamnya laksana siang. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, telah kucukupkan untukmu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Ya, inilah Rasul yang dimaksud, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, barang siapa mentaati Rasul maka dia akan masuk surga, dan barang siapa mendurhakainya maka dia masuk neraka. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa mentaati Rasul, sungguh ia telah mentaati Allah. Dan Nabi juga bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Beliau pun menjawab, siapa yang menaatiku maka dia masuk surga, dan siapa mendurhakaiku maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dialah orang yang enggan. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seorang pun di kalangan umat ini termasuk yang beragama Yahudi dan tidak pula Nasrani telah mendengar tentang aku, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan agama yang aku diutus dengannya, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 153 dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu an. Mentaati Rasul artinya mengerjakan yang beliau perintahkan, dan mendurhakai artinya mengerjakan apa yang beliau larang. Yang kesembilan, penulis membawakan firman Allah Ta'ala yang tadi kita baca di atas. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul yang menjadi saksi terhadap kalian, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang Rasul kepada Fir'aun. Akan tetapi Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Kata kalian dalam ayat tersebut maksudnya mencakup manusia dan jin. Kata menjadi saksi yang dimaksud dalam ayat di atas adalah bahwa Rasul tersebut akan menjadi saksi di sisi Allah di hari kiamat bahwa telah menyampaikan wahyu dari Allah, sehingga tidak seorang pun berkata, kami tidak tahu bahwa kami ini makhluk, kami tidak tahu apa kewajiban kami tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram, karena Rasul telah menyampaikan semuanya. Yang ke-10, dalam ayat di atas Allah memberikan pelajaran kepada segenap manusia dan jin tentang sikap yang harus mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan mengabarkan sikap durhaka seorang Fir'aun kepada Rasul yang diutus kepadanya. Fir'aun adalah seorang raja yang angkuh di Mesir, yang mengaku sebagai Tuhan, ya, kepadanya Allah utus seorang Rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dia menolak beriman kepada Nabi Musa dan mendurhakainya. Karena itu Allah menyiksa dia dan pengikutnya dengan siksaan yang berat. Ya, Fir'aun dan kaumnya diazab dengan 3 hukuman, sebagaimana disebut dalam ayat-ayat lain. Yang pertama, Allah tenggelamkan dia ke dalam lautan dalam sekejap. Quran surat Nuh ayat 25. Azab yang kedua, dia disiksa di alam barzah sampai datangnya hari kiamat. Quran surat Ghafir 46 menjelaskan tentang ini. Yang ketiga, di hari kiamat diazab dengan azab yang paling keras, ya, juga Ghafir 46. Pelajaran dari kisah Fir'aun di atas, barang siapa mendurhakai Nabi Muhammad SAW, maka disediakan azab untuk mereka yang bahkan lebih pedih daripada yang dirasakan Fir'aun dan kaumnya, karena mereka yang mendurhakai adalah Rasul yang paling mulia. Ini anak kasih gambaran pada antum. Ini besar.
Ketika Fir'aun mendurhakai Nabi Musa alaihissalam, mendapatkan 3 hukuman, yakni tenggelamkan di laut, kemudian disiksa sampai hari kiamat, kemudian diadab dengan adab paling keras. Itu Nabi Musa. Sedangkan Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Musa. Lalu antum mendurhakai Nabi Muhammad, maka siksa bagi antum, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, lebih berat daripada siksaan Fir'aun. Luar biasa jemaah. Ya, ini yang dimaksud oleh para ulama kita menjelaskan tentang beratnya siksaan orang yang mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Semoga bisa bermanfaat bagi antum dan kita mengambil ibrah darinya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.